Apa ini aku nyanyi? Update sekarang sedang apa kegiatannya, berpolitik dan apa lagi? Sebenarnya bukan berpolitik sih. Aku tuh lumayan sering mengkritik berita-berita aja sebenarnya, tapi dari pandangan orang awam ya. Kebetulan lagi kontestasi politik, memang lagi ada pemilihan. Aku memang selalu bersuara tahun-tahun kalau misalnya memang ada pemilihan. Memang aku memilih untuk menyuarakan apa yang aku pilih. Kenapa? Karena kalau kita menyukai salah satu pihak kan pengen juga orang lain tahu apa sih yang mungkin lagi masih swing voter atau yang mungkin belum menentukan pilihannya kemana. Jadi aku memfungsikan diri aku itu tahun ke tahun, gak cuma kali ini. Apa sih yang membuat kayak kita tuh sebaiknya banget bersuara sebagai public figure kan selain aktivasi Ya karena itu kan memang hak asasi kita semua masyarakat, semua rakyat, semua jenis profesi apapun berhak kok bersuara gitu ya. Tapi juga nggak masalah kalau nggak mau menunjukkan apapun. Ya tadi fungsinya tuh untuk itu, untuk aku mungkin ya punya followers ya, artinya ada orang-orang yang mungkin mau mendengarkan apa yang akhirnya aku sampaikan. Nggak gitu, tapi khawatir nggak sih meregang gitu dengan mungkin teman-teman yang berbeda pilihan? Pernah ngalamin itu nggak sih? Baru ngalamin kemarin, jadi kayak gimana ya, aku juga kaget tapi nggak masalah sih, karena menurut aku dari tahun sebelumnya aku melihat memang cukup sensitif, tahun ini kayak lebih sensitif lagi gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan kedewasaan kita dinilai dari situ. Aku sih nggak masalah kalau di sebelah aku ya ada orang yang kemarin lagi syuting, biasa lah ngobrol-ngobrol sharing-sharing, kemudian menghujat 02 dengan cara-cara yang mungkin karena nggak tahu aku pendukungnya gitu. Aku nggak masalah, aku senyum aja gitu. Akhirnya ada yang ngingetin, kita kan mendukung Pak Prabowo, sorry ya gitu, nggak apa-apa gitu. Mas aku, kita kan bebas dong, bebas berpendapat, bebas sharing. Aku nggak pernah ngerasa irritating kalau ada sahabat aku, teman aku, atau mungkin pacar aku kalau punya gitu ya, kalau berbeda pandangan sama aku, santai banget. Kalau punya maksudnya santai ya punya. Nah, kita mungkin selain aktivitas politiknya Masih syuting on the way juga mau keluarin buku, lagi bikin buku puisi. Nanti kalau diundang mau nggak sih? Kalau aku launching gitu ya lagi itu aja. Buku apa? Apa? Buku apa? Buku politik enggak, buku puisi kok, puisi cinta. Jadi gitu ya, ternyata bener katanya Adele, kalau kita sepatah hati karena galaunya aja. Jadi kan itu hal yang akhirnya ada hasilnya, yaitu kumpulan puisi aku. Itu siapa lagi yang masih Atau hati gue tuh kayak panjang gitu loh. Jadi sebenarnya kegalauan yang udah lama, tapi seru juga kalau jadi karya gitu. Akhirnya ya udah dibuka. itu digarapkan sejak kapan ya? Sebenarnya niatannya sih udah bertahun-tahun lalu, cuma ide jelasnya yang akhirnya kayaknya ini momen deh gitu. Dari tahun lalu, di pertengahan tahun lalu. Berarti Puisi kakak sambil nangis-nangis Pakai lagu gitu ya galau. Enggak, tapi ada 1-2 puisi memang gue lagi sakit banget, lagi sedih banget, gue tulis sambil nangis gitu kan. Habis itu gue ngaca, bagus juga tadi actingnya. Enggak lah, enggak. Nah, tapi emang ada sih yang personal lagi depresi itu terus nulis aja. memang gitu merasakan emosi dengan Salah apa lagi? Kalau bukan perasaan ya. Cuma karena emang enjoy aja gitu. Gue suka dari satu kalimat yang bilang gini, kalau peluru atau pistol tuh nancep ke badan kita, kadang-kadang biarin aja supaya kalau dicabut soalnya darahnya lebih banyak keluar. Artinya kalau emang lagi sakit dinikmatin aja, karena kalau tiba-tiba kita harus enggak, gue harus move on, itu kayak itu akan lebih menderita. tapi kayak gitu sebetulnya itu adalah bentuk mengatasi meskipun banyak yang bentuk psikologis sebenarnya apakah kita menggunakan itu puisi. Bener banget, itu salah satu caranya. Karena kalau dipendam lama-lama, itulah kenapa kadang-kadang sekarang orang kan dikit-dikit anak muda sekarang punya sakit mental, inilah mental health, berbagai macam namanya ya gitu. Ya mungkin karena berusaha selalu terlihat baik-baik aja, padahal hatinya nggak baik-baik aja. Kalau aku ikutin aja. Lagi kenapa sih? Kamu juga ya? Kamu lagi nggak baik-baik aja ya? Oh kirain. Kirain yang gue tuh lihat-liatan juga. Ya itu. Jadi aku sih gitu aja. Selalu dari dulu tuh gue sedih aja, nangis kalau bete, kalau banyak orang terus aku takut kayak orang lain terganggu, aku masuk mobil, aku selalu bukan entertain feeling aku, tapi menghargai bahwa perasaan itu memang harus dihargai kalau berubah-ubah. Tapi tahun kemarin masih ada kan komen bareng dulu Mana anjir? Sumpah gue jadi takut. Gak pernah apa sih? Iya gitu. Ditit-titit gitu ya. Gitu sih. Jadi dukung apa ini?
Tapi Kak, dengan dirilisnya nanti buku itu jadi bikin susah move on lagi nggak sih, malah balik lagi ke perasaan yang itu lagi? Ya mungkin aja, tapi nggak masalah kalaupun gitu. Ya aku sih berharapnya dianya yang jadi susah move on ya karena baca bukunya. Enggak. Tapi nggak masalah kalaupun aku susah move on juga, gue orangnya enjoy. Aku masih cinta sama orang A itu, aku enjoy kok diri aku. Yang penting tidak memaksakan untuk balik, kalau memang nggak mungkin. Jadi kalau misalnya buruk kan Nyari banget, nyari aja. Maksudnya siapa tahu kebetulan orang itu jadi obat hati kita yang terluka. kriterianya sama seperti yang lama atau gimana nih? Aku tuh orang nggak punya kriteria pasangan. Pokoknya yang cocok, yang nyambung, yang bisa ketawa bareng, yang rasional gitu ya. Karena yang kemarin agak irasional. Tapi ya itu aja sih, yang penting ngobrolnya. Tapi sejauh ini udah ada Ada deket dua ini. Berapa orang? Nggak lebih dari 10. Nggak satu aja. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.